Sehat semua anak-anak Ibu? Sehat. Kok kurang semangat? Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Jaya terus. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Siap belajar, Nak? Oke, kalau siap belajar berarti sebelum itu silakan ketua kelas pimpin doanya, Nak. Sebelum belajar, mari kita doa bersama-sama. Doa dimulai. Oke. Nah, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu. Kawan kalian, siapa yang hadir, Nak? Oh iya, Aksya sama Akib ya. Oh, Wangga sama Aksyar, Akib. Oke, mereka sakit tadi ya. Udah ada pemberitaan dari grup WA ya kan. Baik, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh ya, Nak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang limitasi, ya kan? Tapi sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu, oke ya? Baik, Nak. Yuk berdiri semua. Oke, silakan dulu anak Ibu. Baik ya, Nak. Nah, kita kali ini kita akan belajar tentang limitasi kecerdasan artifisial. Ada yang tahu limitasi itu apa? Limitasi itu adalah keterbatasan, Nak. Ya, manusia punya keterbatasan enggak? Ada. Manusia itu tidak sempurna ya kan, manusia ada keterbatasannya. Mungkin keterbatasan manusia contohnya apa? Mental. Nah, ada yang dia terlahir cacat mental, itu keterbatasan juga, Nak? Iya, tetapi ada juga yang terlahir secara normal ya kan, secara bagus jasmaninya, bagus rohaninya, tetapi manusia tetap ada keterbatasannya ya kan. Kita bisa nggak mendengar suara yang sangat pelan sekali? Tidak, ya kan? Ada keterbatasan. Manusia itu bisa mendengar, tetapi manusia itu mendengar ada keterbatasannya. Berapa yang bisa didengarnya? Berapa yang, bagaimana volume yang tidak bisa didengar oleh manusia, itu ada keterbatasannya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kecerdasan artifisial, atau dalam bahasa Inggris apa? AI, ya kan? AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Masih ingat? Masih ya? Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang keterbatasan AI, ya. Jadi coba
kita akan ngapain sih kita belajar untuk keterbatasan artifisial ini, Bu? Ada tujuannya, Nak. Nah, jadi setelah kalian Ibu jelaskan tentang keterbatasan artifisial, ya, diharapkan kalian itu memahami, ya, kalian itu bisa tahu, oh ternyata kecerdasan artifisial itu ada kelemahannya, ya, ada keterbatasannya, ya kan? Nah, tidak seperti manusia, ya kan? Jadi kalau manusia itu kita sering mengatakan bahwa kecerdasan artifisial itu dia bisa berpikir seperti manusia, Bu. Tetapi ternyata berpikir seperti manusianya itu tidak benar-benar sama, ya kan, Nak? Berbeda. Nah, nanti kamu akan paham itu. Bedanya di mana sih, Bu? Nah, pengen tahu? Pengen. Oke. Lalu, Nah, setelah kita membahas tentang keterbatasan artifisial, setelah Ibu menjelaskan kepada kalian itu bisa mengidentifikasi, ya, menyebutkan, oh ternyata kecerdasan artifisial ini kelemahannya adalah ini, seperti ini, kau bisa menyebutkan. Paham? Oke. Nah, kayaknya kalian perlu semangat ini. Ya, kita semangat dulu ya. Siswa kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan saksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah adik kami semua? Siap dong. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk tangan semuanya. Oke ya, Nak. Semuanya sudah siap belajar, ya kan? Nah, Ibu tadi sudah menunjukkan tujuan pembelajaran dari limitasi keterbatasan kecerdasan artifisial. Nah, setelah belajar ini, ya, kalian akan bisa memahami tentang apa saja sih keterbatasan dari kecerdasan artifisial, serta kalian juga bisa menyebutkan apa-apa saja keterbatasannya itu. Oke, semua perhatikan ke layar. Tolong kita lihat sama-sama video ini ya, Nak, untuk mengulang kembali. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan? Apa ya, kalian? Sebentar ya, Nak. Ya, sebentar ya, sayang. Kecerdasan buatan apa? Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya,
akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Bikin konten video akurat kan? Ya, gampang di Canva. Klik ubah. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik,
AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan. Oke, menarik ya video yang kamu tonton ya nak. Oke, nah itu adalah materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya kan. AI itu banyak manfaatnya. Apa saja tadi manfaatnya nak? Di bidang apa saja? Di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, keuangan, keamanan ya kan. Tapi walaupun AI itu bermanfaat bagi kita, apa tadi kelemahannya? Karena ada AI kita bagaimana? AI itu harus, tadi kamu bilang apa? Kehilangan pekerjaan. Iya, tadi disebutkan juga ya kan. Jika ada AI, ya AI itu membutuhkan banyak data, ya kan nak? Kalau datanya sedikit, bisa saja hasilnya tidak maksimal. Bila datanya itu salah, maka hasilnya juga tidak sesuai. Ya, jadi AI itu juga bisa ada kesalahan. Ya, kemudian AI itu bisa memicu kita menjadi malas, ya kan? Karena gampang ada AI jadi malas, ya kan? Kemudian apalagi tadi? Karena ada AI, kita bisa resiko privasi, ya kan nak? Data-data kita bisa saja dicuri orang lain karena AI. Banyak juga ya. Walaupun ada kelebihannya, tetapi juga ada kekurangannya, ya kan? Nah, baik nak. Itu adalah pembahasan kita pada pelajaran sebelumnya, ya. Nah, kita kembali lagi ke limitasi kecerdasan artifisial. Coba semuanya tegak, badannya lurus, perhatikan layarnya. Oke, siap belajar? Siap. Lurus badannya nak, biar tidak ngantuk ya. Semangat. Yes. Semangat ya nak. Oke. Perhatikan. Ini adalah pembahasan yang menarik ya. Sabar ya nak. Oke. Nah, AI itu tadi apa nak? Komputer atau mesin yang bisa berpikir atau belajar seperti manusia. Oke, contoh-contoh AI tadi apa saja? Nafisa? Robot. Tadi kita sudah nengok videonya ya kan? Ada robot. Kemudian apa lagi nak? Handphone ya kan? Itu termasuk AI. Apa lagi nak? Ada nggak Google Mapping? Penunjuk jalan. Apa lagi tadi nak? Mobil tanpa awak dan lain sebagainya. Tadi kita sudah tahu ya. Oke. Nah, apa saja yang bisa dilakukan AI? Nah, AI itu bisa menjawab pertanyaan dengan cepat, ya.
Google. Nah, dia bisa menjawab pertanyaan kita dengan cepat. Lalu bisa menerjemahkan bahasa, ya kan? Bisa menghitung cepat, bisa mengenali suara, bisa menunjuk jalan. Oke. Tapi apakah AI itu sempurna? Ya. Nah, tidak. Walaupun pintar, AI tidak sama dengan manusia. Ya. AI bisa salah, bisa bingung atau tidak paham, ya. Jadi AI itu bisa seperti itu, ya. Oke. Jadi kalau datanya yang AI ini kan dimasukkan data. Kalau datanya salah, maka AI bisa salah hasilnya, ya kan? Nah, kemudian coba ada studi kasus, ya. Robot tidak mengerti perasaan teman. Ya. Di sebuah sekolah ada robot asisten bernama Roni. Roni bisa membantu murid menjawab soal matematika, menerjemahkan bahasa Inggris, dan mengingatkan waktu istirahat. Suatu hari, salah satu murid bernama Dinda menangis karena kehilangan pensil kesayangannya. Roni melihat Dinda menangis, tapi dia hanya berkata, "Hari ini adalah hari yang cerah. Jangan lupa kerjakan PR-mu." Teman-teman Dinda datang dan memeluknya lalu berkata, "Tidak apa-apa, Din. Yuk kita cari sama-sama pensilmu." Nah, ya kan? Coba yang bahasa AI yang mana? Iya, hari ini adalah hari yang cerah. Jangan lupa kerjakan PR-mu. AI-nya nggak tahu kalau Dinda sedang menangis. Kenapa AI-nya nggak tahu, nak? Sementara kawan-kawannya, "Tak apa-apa, Din, mari kita cari sama-sama pensil yang hilang," ya kan? Kenapa AI-nya hanya berkata, "Hari ini adalah hari yang cerah, jangan lupa kerjakan PR-mu." Kenapa, nak? Ya, nak bisa? Iya, karena AI-nya tidak punya perasaan, ya kan? Tidak punya emosi, tidak punya perasaan. Kalau manusia bagaimana melihat teman yang sedih? Ikut sedih. Nah, jadi menurut kalian apakah Roni bisa merasakan kesedihan Dinda? Tidak. Ya, mengapa Roni tidak bisa menghibur Dinda seperti teman-temannya? Karena Roni tadi yang seperti dikatakan teman kalian yang bisa, dia tidak punya perasaan, ya kan? Apa yang menunjukkan bahwa manusia lebih hebat dari robot? Coba. Manusia punya perasaan. Oke. Studi kedua, ya, jawaban salah dari asisten virtual, ya. Ceritanya bagaimana? Andi sedang membuat PR tentang sejarah Indonesia. Ia bertanya pada asisten AI di tabletnya, "Siapa presiden pertama Indonesia?" AI menjawab, "Presiden pertama Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono." Andi bingung. Ia tahu dari pelajaran bahwa presiden pertama adalah Insinyur Soekarno. Ia kemudian bertanya pada gurunya dan mendapatkan jawaban yang benar. Berarti tadi AI menjawab pertanyaan yang benar atau salah? Salah. Berarti AI bisa salah nggak? Bisa. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan AI. Nah, AI tidak punya emosi, Bu, tidak punya perasaan. AI bisa salah, Bu. Nah, berarti itu adalah limitasi atau keterbatasan AI. AI itu bisa belajar dari data. Kalau data yang diberikan salah, maka hasilnya akan salah. Makanya kita sebagai pengguna harus bijak. Dapat, Ibu? Dapat. Oke, lanjut. Apakah jawaban AI selalu benar? Tidak. Mengapa kita tetap harus berpikir kritis dan tidak hanya bergantung pada AI? Karena tadi AI bisa saja salah. Apa yang harus dilakukan manusia ketika menemukan kesalahan dari AI? Kita harus mencari kebenarannya. Kita harus membuktikan kebenarannya, ya kan? Jangan langsung percaya. Nah, ini adalah limitasi atau keterbatasan AI, nak. Ya, AI tidak bisa merasakan emosi, ya kan? Jadi AI itu tidak tahu kalau kita itu benar-benar senang, kita benar-benar sedih atau marah, ya. Hanya
manusia yang bisa merasakan itu semua. Paham? Kedua, tidak punya pengalaman hidup. Nah, ya. Jadi AI itu tidak pernah bermain-main, tidak pernah jalan-jalan, ya, tidak punya keluarga seperti kita, ya. Oke. Yang ketiga, tidak bisa berpikir seperti manusia. Jadi AI itu tidak pernah benar-benar bisa berpikir seperti manusia, ya. Kalau manusia itu punya imajinasi kan, benar nggak? Kalau AI tidak bisa. Kalau kau misalnya menggunakan chat GPT, AI tolong buatkan saya puisi. Nah, memang ada hasilnya, tapi dia itu belajar dari memang data yang masuk, yang orang-orang memang pernah bertanya tentang itu. Ya, dia belajar dari pengalaman, ya, pengalaman sebelumnya. Oke, jadi AI itu hanya bisa menjawab berdasarkan data, nah. bukan karena dia mengerti perasaan kita. Oke, yang kemudian AI itu hanya pintar kalau datanya benar, ya. Jadi kalau datanya salah, maka jawabannya juga bisa salah. Kemudian AI itu tidak tahu mana yang baik dan yang buruk secara moral, ya. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu baik dan buruk, ya. AI tidak bisa memilih mana yang baik karena dia tidak punya hati nurani. Jelas perbedaannya? Jelas. Oke, nah, kalau kamu sedih, apakah AI bisa benar-benar menghiburmu? Tidak. Kalau kamu buat cerita lucu, apakah AI bisa tertawa sungguhan? Tidak. AI jawabnya datar ya. Hahaha. Mungkin dia seperti itu, ya kan? Nah, mengapa kita harus tahu limitasi AI? Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada AI, ya. Supaya kita tetap berpikir kritis, ya, dan tidak asal percaya semua jawaban dari AI. Kemudian karena AI hanya alat bantu, nah, ya, bukan pengganti manusia. Jadi AI tidak sama seperti kita, ya. Nah, AI memang pintar, nah, tapi tidak lebih hebat dari manusia. AI punya kekuatan. Ini diperhatikan ya. Ini harus masuk ke dalam pikiranmu. AI itu memang hebat, tapi dia tidak lebih hebat dari manusia. AI punya kekuatan, tapi juga punya kelemahan. Manusia tetap perlu belajar, berpikir dan bekerja sama. Oke, selesai nak. Itu adalah penjelasan dari ibu guru. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Jadi nak masing-masing ibu beri tugas kelompoknya. Kalian membuat poster nak. Tugas kelompoknya ya, kalian membuat poster, ya kan? Ini ibu bagi. Ini kelompok 1 di sini, ya kan nak? Boleh bergabung, nakku. Ini kelompok 2 di sini. Ya, boleh bergabung nak. Kemudian ini kelompok 3, ya. Jadi kalian membuat poster. Poster itu boleh ada gambarnya, boleh ada tulisan ya. Ibu akan membagikan kertas, ini karton. Ya nak ya, dibuat posternya. Oke sayang. Nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan. Ya. Silakan dikerjakan. Ibu akan bagikan spidol nak. Nah, boleh spidol menggunakan spidol. Nah, bekerja sama ya nak. Boleh ditambahi pakai pulpen. Oke. Nah, di dalam lembar kerja kalian itu ada instruksinya nak ya. Nah, kalian suruh ngapain? Setiap kelompok diminta untuk membuat sebuah poster. Nah, poster itu
gambarnya, ada hiasannya, ada tulisannya ya. Ya, kemudian buatlah nak gambar dan tulisan-tulisan dari apa sih yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan atau AI. Jadi judulnya itu nak, buat atasnya judulnya. Judul tugasnya itu apa yang bisa, buat dulu nak, tulis semua masing-masing di paling atas. Apa di kartonmu? Apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan? Ya. Bu, di mana, Bu? Di atas spidol itu judulnya. Ini buat tulis. Apa yang bisa? Boleh pakai spidol sayang. Apa yang bisa? Yang agak besar nak, biar bisa dibaca. Nanti kan dipresentasikan. Spidol besar ada. Sudah. Apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan atau AI atau AI ya. Oke, itu judulnya ya nak. Jadi kau buatlah di poster itu. Boleh ada gambarnya, boleh ada tulisannya, karena poster itu seperti itu ya. Buat nak. Kan ada di kertas yang tadi petunjuknya, tulis nih. Ini judulnya kan nak. Apa yang bisa dan tidak bisa. Oke. Nanti semua kelompok akan ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil dari tugas atau diskusi kelompoknya ke depan ya nak. Ya. Ya ini dia, kamu jelaskan. Apa itu AI? Buat dulu gambar, nanti kau buat tulisan. Nah, kayak mana poster yang menarik tadi ya kan? Buat. Pakai pensil dulu boleh, lalu nanti diterangi pakai spidol, pakai pulpen boleh. Bu, bikin robotnya pakai. Pakai pensil dulu boleh. Oke, bagus ya. Lanjutkan, nanti kalian maju ke depan ya nak. Gimana nak? Oke, masih gambar ini ya. Oke, bagus. Bolak ya. Oke, ya.
bisa menghitung cepat, mengenali suara dan wajah, bisa menerjemahkan bahasa, gitu ya. Kemudian yang terakhir, apa yang harus dilakukan manusia agar lebih unggul dari AI? Dibuat mereka, manusia itu harus terus belajar, bersikap empati, dan bekerja sama. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah. Silakan duduk. Oke, baiklah, semua sudah mempresentasikan tugasnya masing-masing. Ayo kembali ke kursinya masing-masing. Nah, ya. Semua sudah mempresentasikan tugasnya. Jadi hasil dari kerja kelompok harus dikumpul ya, Bunda. Udah, Nak? Baik ya. Nah. Oke. Duduk yang rapi. Oke, Nak. Baik, dari pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, coba kita refleksikan apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yuk, siapa? Angkat tangan, Nak. Apa sih refleksi kita hari ini? Apa sih manfaat kita belajar hari ini? Ayo, ya, Nafisa, silakan berdiri. Oh, kamu jadi mengetahui apa yang bisa dilakukan AI dan apa sih yang tidak bisa dilakukan AI? AI tidak emosi dan bisa, iya, tidak mempunyai emosi dan tidak mempunyai rasa atau perasaan. Ya. Tidak bisa berpikir. Oke. Apa lagi, Nak? Tepuk tangan untuk Nafisa. Apa lagi kira-kira? Kira-kira yang disampaikan? AI tadi bisa salah? Iya, AI juga bisa salah. Jadi manusia harus bagaimana, Nak? Manusia harus tetap berpikir kritis. Oke, apa lagi, Nak? Apa, Nak? Apa? Kreatif. Ya, kemudian apa lagi, Nak? Harus tetap bekerja sama. Iya, bekerja sama. Baik, kita ada refleksi kita. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Aktif, silakan. Berdiri, Nak. Aktif. Tapi tidak lebih pintar dari manusia. AI punya kekuatan, tapi juga punya kelemahan. Iya. Kemudian manusia tetap perlu belajar, bekerja sama, berpikir, belajar. sama. Oke, tepuk tangan untuk Aktif. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, Nak. Maka ketua kelas, mari kita berdoa sebelum pulang ya. Bila pembelajaran kita hari ini selesai, jadi AI itu walaupun dianya canggih, dia juga punya keterbatasan ya. Manusia sebagai pengguna dia harus tetap bekerja sama, tetap berpikir kritis dan memiliki perasaan. Kita harus tetap memiliki kreativitas ya. Kita harus lebih unggul dari AI. AI hanya sebagai penolong ya, membantu pekerjaan manusia. Oke ya, kita manusia harus tetap lebih unggul dari AI.